Seharian ini kita akan menyusuri sungai lagi untuk berburu udang hutan. Untuk umpannya sendiri, pakai rekomendasi umpan yang kalian tulis di kolom komentar. Salah satunya aku memberanikan diri pakai terasi bakar yang katanya punya mitos kalau bakar terasi di tengah hutan itu aromanya bakalan mengundang makhluk halus. Dan jujur aku puas banget guys, soalnya hasilnya sangat memuaskan. Selain itu, aku mau kasih tips cara mencari lokasi dan cuaca yang pas untuk berburu udang sungai menggunakan jebakan agar hasilnya bisa lebih maksimal. Dan ini dia 4 jenis umpan udang yang aku pilih dari kalian. Kita lihat kira-kira umpan mana ya yang paling gacor. Halo guys. Sudah 2 malam di kampungku selalu diguyur hujan deras. Dan cuaca kayak gini cocok banget buat berburu udang ke tengah hutan. Maka dari itu, pagi ini aku cepat-cepat bergegas ke sungai di tengah hutan. Oke guys, jadi semalaman di kampungku habis hujan deras. Lihat sungainya. Sekarang kita ada di tengah hutan. Nah, kalau untuk sungai kayak gini itu keruh, cocoknya kita berburu udang guys. Biasanya kalau berburu udang hutan pas sungainya keruh itu joss banget. Nih aku udah bawa jebakannya. Kita nyari spot dulu ke depan ya. Sekalian, hari ini aku mau membagi beberapa tips dan trik ke kalian yang suka berpetualang. Jadi, kalau mau berburu udang sungai pakai jebakan itu, usahakan airnya harus pas keruh kayak gini ya. Aku sudah puluhan kali mencoba dan hasil yang paling memuaskan itu rata-rata pas airnya keruh kayak gini. Saat musim hujan, air keruh membuat udang lebih aktif mencari makan karena partikel kecil terbawa arus dan air keruh juga menyamarkan jebakan dan memudahkan udang keluar dari persembunyian karena merasa aman. Udang hutan yang sedang kita cari hari ini ukurannya sangat besar loh guys dan tidak bisa ditemukan di setiap sungai. Hanya ada di lokasi-lokasi tertentu aja dan tentunya untuk mencarinya ada triknya guys. Jadi contohnya gini ya guys, di sungai yang sedang aku susuri ini kan terkenal banyak udang hutannya. Terus kalau jebakannya kita taruh secara random sekarang, aku jamin gak bakalan dapat udang yang besar. Soalnya ada lokasi-lokasi tertentu tempat udang bersarang dan itu penting banget untuk mengetahuinya. Mungkin yang lagi nonton di rumah, sebagian ada yang nebak kalau udang besar itu kebanyakan kan ada di bebatuan besar. Tapi itu masih kurang tepat guys. Meskipun batuan besar cocok banget buat bersembunyi udang besar, masih ada beberapa faktor yang kurang seperti kandungan air, suhu air, dan lain-lain. Faktor lokasi pun sangat menentukan. Menentukan spot berdasarkan pengalaman sebelumnya membantu memperbesar peluang tangkapan dan menghindari jebakan kosong. Tenang aja, nanti juga semuanya bakalan terjawab. Kalau sering hujan itu biasanya banyak banget air terjun kecil kayak gini yang muncul dadakan di pinggiran sungai. Aku suka seneng banget nyusurinnya, soalnya pemandangannya indah. Terkadang aku juga nyempetin buat naik ke atas karena bebatuan di sini jarang kena air, jadi nggak licin kalau diinjak. Tapi tetap harus hati-hati juga ya guys. Oh, sungainya air terjunnya sangat terjal guys. Di depan nggak bisa dipanjat, kita balik lagi aja yuk. Si bocil nungguin. Setelah lama mencari, akhirnya aku nemu spot yang pas. Aku yakin spot kayak gini itu tempat favoritnya untuk berkumpul para udang-udang besar. Lokasinya persis di depan sana guys. Mantap guys, kita nemu spot. Lihat tuh bebatuannya. Nah, biasanya udang hutan itu suka banget di bebatuan besar kayak gini. Kita akan nyoba masang beberapa. Nah, nanti kalau udah masang dari sini kita nyari bebatuan yang besar lagi di depan. Yuk. Batuan-batuan besar seperti ini adalah area favorit udang-udang besar. Ditambah lagi aliran deras dari air terjun di belakangku bikin tempat ini makin sempurna. Jika di bawahnya banyak batuan-batuan besar dan dikombinasikan dengan air deras kayak gini, pokoknya ini adalah tempat favorit udang-udang besar. Udang suka tempat dengan oksigen melimpah dan perlindungan alami dari predator. Ini membawa banyak partikel makanan yang langsung mengendap di area ini, sehingga lokasi kayak gini sangat disukai udang. Dan arus kuat kayak gini membawa banyak partikel makanan yang langsung mengendap di area ini, sehingga lokasi kayak gini sangat disukai udang. Sekarang aku lagi nyiapin jebakannya dulu guys. Nah guys, pokoknya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kemarin yang ngasih rekomendasi umpan yang ini nih. Tapi nggak bisa aku pakai semuanya ya, cuma 4 versi aja yang aku pakai. Nah, sekarang akan kita coba umpan
umpan mana yang paling gacor guys di antara semuanya? Di antara banyaknya umpan-umpan yang udah kalian rekomendasikan di komentar, aku udah pilih dan yang mau dipakai yaitu ada 4 jenis. Ada keong sawah, terasi campur ikan asin, kelapa bakar, dan umpan yang sering aku pakai yaitu ampas kelapa. Total hari ini aku mengeluarkan modal buat beli umpan sekitar 43 ribuan aja. Kita lihat kira-kira umpan mana ya yang paling gacor. Nah guys, karena ada beberapa umpan yang harus dibakar, jadi aku mau nyiapin dulu apinya. Umpannya kita bakar dulu guys. Yang akan dibakar sekarang diantaranya ada ikan asin, terasi, dan kelapa. Semua ini bertujuan agar aromanya semakin keluar. Soalnya udang sungai sangat suka sekali sama umpan yang beraroma kuat. Bahkan menurut mitos aroma terasi bakar bisa memanggil penghuni air karena baunya seperti sinyal alam bagi makhluk yang ada di bawah sungai. Duh, kok aku malah jadi parno guys. Jadi inget sebuah mitos. Katanya bakar terasi di tengah hutan itu dipercaya dapat mengundang makhluk halus atau penunggu hutan. Bau terasi yang kuat dianggap mengganggu dan menarik perhatian makhluk gaib yang dianggap menjaga hutan menurut masyarakat setempat. Mitos dan urban legend di beberapa daerah memang harus kita hormati karena itu adalah salah satu kearifan lokal dan budaya. Namun itu semua kembali lagi ke diri kita masing-masing. Prinsipku, asalkan kita selalu berdoa dan berperilaku sopan, selalu permisi dimanapun kita berada, niscaya nggak bakalan ada yang mengganggu karena mereka pun merasa dihargai. Sekarang waktunya kita pasang umpannya guys. Untuk umpan keong sawah sendiri tinggal ditumbuk aja sampai hancur sama cangkangnya. Buat terasi bakar campurkan sama ikan asin. Terus buat kelapa bakarnya tinggal potong-potong kecil-kecil. Kalau ampas kelapa langsung bungkus aja. Semuanya akan kita bungkus pakai puring nasi secara terpisah. Tebar jebakannya juga usahakan di dekat batuan-batuan besar yang airnya tenang. Jangan disimpan di air deras ya, nanti jebakannya bisa rusak. Untuk semua jebakan ini nggak bakalan aku pasang di area ini semua. Penyebaran jebakan secara merata di berbagai titik meningkatkan peluang mendapatkan udang dari berbagai sarang tersembunyi. Pokoknya setiap spot yang mirip kayak tadi bakalan kita pasang jebakan. Total ada sekitar 15 jebakan yang kita pasang di sepanjang aliran sungai ini. Dan semuanya aku simpan di spot yang udah dijelaskan tadi. Oh iya guys, sekarang aku mau bereksperimen mau pasang 3 jebakan secara random jauh dari spot utama. Meskipun di area ini banyak batuan-batuan besar tapi nggak ada air terjunnya kayak tadi. Eksperimen di lokasi acak kayak gini bisa jadi pembanding untuk mengetahui apakah faktor air terjun berpengaruh terhadap jumlah udang atau tidak. Kita lihat kalau pasang di area ini nanti bakalan dapat nggak ya. Karena semua jebakannya udah kita simpan, waktunya menunggu beberapa jam sampai sore hari nanti. Mudah-mudahan sore ini cerah ya, nggak hujan. Halo guys, sekarang udah pukul 4 sore, waktunya mengangkat jebakan udang. Aku udah bawa ember, soalnya udah ada piling, bakalan dapat banyak, mudah-mudahan. Yuk, Iman. Seharusnya sih kalau jebakan udang itu didiamkan selama semalaman guys. Tapi karena setiap malam di sini hujan terus dan hujannya sangat deras. Tadi juga ada bekasnya tuh, banjirnya kalau setiap malam itu gede. Aku takut kalau misalkan gak di bawah sekarang, jebakannya nanti hanyut. Ya dek. Jadi cuma 4 jam aja. Kita lihat, meskipun 4 jam, aku yakin pasti ada isinya guys. Ayo kita lihat. Kita udah nyampe di jebakan pertama. Diam deh, mudah-mudahan ada. Masih inget nggak sama jebakan yang aku simpen secara random? Apa aku bilang guys, jebakannya cuma diisi ikan. Kita cuma dapat Cana. apa ini? Ikan cana. Ikan bolodog. Bolodog. Nah, untuk jebakannya ini pakai umpan kelapa bakar. Tadi umpannya pakai kelapa bakar. Karena disimpan di tempat yang kurang tepat, jadi hasilnya kurang maksimal.
Jebakan kedua yang kita pasang random juga ternyata sama guys. Yang ini malahan gak ada isinya. Jadi kesimpulannya, pemilihan lokasi yang tidak sesuai dengan habitat udang alami membuat jebakan tidak efektif meskipun umpannya bagus. Ayo kita pergi ke spot utama. Ada guys. Mantap guys. Aku bilang apa kan guys, kalau naruh jebakan di spot kayak gini dijamin bakalan dapet. Barusan umpannya pakai ampas kelapa. Ini yang kita cari, tapi ini termasuknya kecil ya. Nah untuk ini umpannya pakai ampas kelapa. Emang kalau ampas kelapa itu good banget buat udang. Di jebakan berikutnya ternyata tangkapannya semakin banyak. Kita dapat beberapa ekor berukuran besar. Kira-kira ini umpannya apa ya tadi? Guys. Wow, umpan keong. Dapat 3 ekor gede-gede guys. Gacor berarti umpan keong. Untuk saat ini umpan keong sawah masih mendominasi soal kegacorannya. Tapi setelah mengangkat jebakan berikutnya, aku pun tercengang. Ternyata umpan ikan asin dan terasi memperlihatkan kegacoran berikutnya. Tangkapannya semakin banyak guys. Banyak. Coba boy. Ada guys. Yang ini umpan ikan asin. Lebih banyak ini dari yang keong. Padahal kita baru angkat beberapa jebakan aja. Tapi lihat nih hasil tangkapannya. Udah lumayan banyak guys. Meskipun dapat beberapa ekor tapi ukurannya besar-besar. Oh iya, untuk kekurangan dan kelebihan masing-masing umpan bakalan aku jelasin di akhir video ya. Ayo guys, waktunya menuju jebakan berikutnya. Nah guys, ini yang aku nggak suka dari ampas kelapa itu. Segala macam masuk, bahkan ini penuh dengan ikan. Bentar. Lihat guys. Coba euy. Umpan apa ini? Keong. Keong. Umpan ikan asin. Asin. Wow, ikan asin selalu Mantap. banyak terus dapatnya. Kabur baik. Ini umpan apa guys? Keong. Umpan keong. Mujur loh, Pak. Ini mah banyak banget. Awas kabur baik. Setelah dibandingkan, ternyata yang paling bagus buat berburu udang hutan itu adalah keong sawah dan ikan asin campur terasi. Pokoknya sangat sulit sekali memilih nomor satu di antara keduanya. Namun kalau dari hasil tangkapan, keong sawah lah yang paling banyak. Beda-beda tipis lah sama ikan asin. Guys. Nah guys, jadi setelah aku lihat-lihat, yang paling menonjol itu umpan keong sama Asin. ikan asin. Ampas kelapa juga bagus, cuman kekurangannya kalau ampas kelapa itu ada ikan, ada kepiting. Pokoknya campur semua masuk. Beda yang umpannya keong. Kalau umpan keong, udang doang yang masuk. Sama juga ikan asin, udang doang yang masuk. Lihat guys. Monster. Ini termasuk super guys, udang sungainya. Kalau berbicara kekurangan, ampas kelapa juga sebenarnya bagus dan lebih alami. Tapi sayangnya segala jenis yang hidup di air bisa masuk, seperti kepiting, udang, ikan, dan lain-lain. Tapi kembali lagi ke diri kita sih, target buruannya kepengen apa aja. Kalau ikan terasi campur asin dan keong sawah itu, jangan ditanya pokoknya, bakalan memuaskan. Dan yang masuk pun cuma udang aja.
Bau dari terasi dan ikan asin bersifat menyengat karena proses fermentasi yang memang sangat menarik perhatian udang. Dan keong geprek juga membawa aroma yang sangat anyir, membuat aroma cepat terdeteksi di air. Tapi kekurangannya kalau ikan asin sama terasi itu bau banget. Baunya bisa menempel lama di tangan. Buat kekurangan keong sawah perlu dihancurkan, dan menghancurkannya juga harus hati-hati karena cangkangnya bisa menyebabkan luka atau kontaminasi jika masuk ke kulit terbuka. Pokoknya kalau nggak hati-hati tanganmu bisa berdarah. Oke guys, setelah dirilis ternyata ada sebagian udang yang bertelur. Tuh, telurnya banyak banget, jadi harus kita lepaskan ya guys, supaya keberlangsungannya tetap terjaga. Nih, ada lagi, ada 2 yang akan kita lepaskan guys. Nih. Dan ada satu lagi nih yang tadi jarang kita bahas, yaitu kelapa bakar. Aku sih nggak terlalu merekomendasikan banget pakai umpan itu ya. Meskipun kelapa bakar punya aroma asap yang bisa menarik perhatian, tapi tidak selalu cocok dengan karakter makanan udang yang lebih suka aroma protein. Meskipun tadi pakai umpan kelapa bakar dan di jebakannya juga ada udang, tapi dapatnya dikit. Itu pun beberapa ada yang kosong. Tadi aku beli 2 butir kelapa seharga 14.000. Kalau dibandingkan dengan umpan yang lain, mending beliin umpan ikan asin deh sama terasi yang udah terbukti. Kalau keong sawah masih gratis, tinggal ngambil. Nah guys, jadi ini adalah hasil panen udang kita selama seharian. Mantep banget kan? Untuk masalah umpan jangan diperdebatkan ya, itu tergantung selera masing-masing. Walaupun keong sawah menonjol dalam perburuan hari ini, tapi aku malah punya ide guys untuk mengkombinasikan sama ikan asin dan terasi saat berburu nanti. Eksperimen campuran umpan sangat dianjurkan agar bisa menjangkau berbagai karakter udang sungai. Jadi begitulah petualangan kita hari ini guys. Sampai ketemu di video selanjutnya.